Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Amma ba'du. Qala ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Alhamdulillah. Hadirin dan pemirsa MNF TV, pertama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita semua, wabil khusus nikmat iman dan Islam, nikmat sehat, nikmat masih diberikan kita kesempatan untuk bisa bertemu di bulan Ramadan yang mulia ini. Dan pada malam hari ini kita telah menunaikan ibadah saum kita. Dan juga semoga Allah menerima segala amal ibadah kita pada hari ini. Salawat dan salam juga lalu kita aturkan pada khusus Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta para keluarga dan kita para umatnya yang senantiasa istiqomah hingga yaumil kiamah. Baik para pemirsa MNF TV, berjumpa kembali dengan kami di acara spesial Ramadan ini. Pada malam hari ini, saya Arif Dejirawan selaku host, dan insyaallah kita akan mengadakan spesial talk show bersama Ustadz Yudi dengan MEV. Beliau merupakan pengusaha, namun sekaligus juga beliau menguasai ilmu keislaman, wabil khusus tentang ekonomi Islam. Jadi pada kesempatan malam hari ini mungkin kita akan berbincang-bincang dengan guru kita Ustadz Liansah seputar ekonomi Islam, seputar ekonomi yang kita rasakan di saat bulan Ramadan yang mulia ini, dan juga mungkin nanti kita akan mereview sedikit. Bahwasanya kita ketahui bersama kemarin di negeri kita di Indonesia telah menyelenggarakan satu pemilu, yaitu pemilihan presiden. Nah, kita juga perlu sedikit mereview tentang hasil pilpres dan dampaknya ekonomi terhadap ekonomi keumatan ke depannya. Dan sebelum kita mulai, saya sedikit spill mengenai Ustadz Yuliansah. Beliau ini merupakan sarjana teknik kimia dari Muhammadiyah Jakarta dan juga telah menamatkan S2-nya di Institut Tasfiyah yang mengambil jurusan ekonomi Islam, dan beliau juga merupakan CEO dari beberapa perusahaan, selain juga sebagai pembina yayasan keilmuan di Khairumah Tangerang. Baik, pemirsa MNF TV, sebelum kita berbincang-bincang lebih lanjut Ustadz Yuliansah Abbas, mari kita saksikan video berikut ini sebagai pembuka acara kita. Penyelenggaraan pemilu 2024 diprediksi mendorong pertumbuhan ekonomi. Ekonom BCA David Sumual menilai, dalam 20 tahun terakhir, pemilu Indonesia justru mendorong pertumbuhan ekonomi. Tidak seperti negara lain yang kerap konflik hingga perang pasca pemilu digelar. Apalagi pemilu di Indonesia terdiri dari pemilu legislatif dan pemilu presiden. Kampanye yang biasanya akan dimulai awal tahun akan menambah perputaran kegiatan ekonomi dan konsumsi di daerah sehingga akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi di tahun depan. Pemerintah memperkirakan ekonomi Indonesia tahun ini bisa tumbuh di atas 5%.
Pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara diyakini akan membantu mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati optimistis, pemberian komponen tunjangan kinerja 100% pada THR dan gaji ke-13 ASN berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi 2024. Iya Mas, maka dari itu memang sangat penting sekali untuk manajemen harga ya. Karena kalau kita lihat untuk demo-demo itu kan memang berawal dari inflasi yang cukup tinggi gitu kan. Masyarakat sudah tidak mampu lagi untuk membeli barang kebutuhannya gitu. Harga kebutuhan yang kian melambung membuat pedagang makanan kian menjerit. Harga telur ayam negeri di sejumlah pasar tradisional Surabaya masih tinggi. Harga ayam potong sempat menyentuh Rp40.000 per kilonya. Di antaranya adalah seperti pakaian, tas, dan sepatu, lalu kosmetik dan obat-obatan bebas, lalu barang-barang elektronik, otomotif, dan juga jasa layanan streaming terkena dampak dari kenaikan tarif PPN menjadi 12%. Harga komoditas yang terus bergerak menurun akan mengancam kondisi ekonomi Indonesia. Sebelumnya, data Bank Dunia per awal Maret 2024 menunjukkan harga komoditas energi pada Februari 2024 turun 7,48% year on year. Selain itu, harga komoditas mineral dan logam turun 10,70% secara year on year, serta harga komoditas pertanian turun 3,39% secara year on year. Untuk itu, pemerintah Indonesia berupaya untuk memberi tambahan pada pendapatan negara. Salah satunya dengan menggerek tarif pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 1% pada tahun 2022 dan berencana kembali menaikkan tarif PPN sebesar 1% pada tahun 2025. Namun, Fitch Ratings menilai penurunan harga komoditas akan memiliki dampak yang lebih besar dari upaya pemerintah. Di sini kita bisa lihat bahwa 2 kuartal terakhir, ketiga negara ini mengalami pertumbuhan GDP yang negatif atau nol. Jadi bisa dibilang output produksi ketiga negara ini tuh ngalamin penurunan kalau misalnya dibandingin sama tahun sebelumnya. Industri propertinya merosot tajam, sampai penurunan produktivitas akibat daya beli masyarakatnya yang menurun. Pertanyaannya sekarang, terus apa kabar sama Indonesia? Baik, pemirsa, tadi sama-sama kita saksikan video sinopsis mengenai jalanan ekonomi Indonesia pasca Pilpres. Memang diamati oleh beberapa pengamat, baik itu ada yang positif ataupun ada yang negatif. Sekilas tercermin dari video yang kita sama-sama saksikan tadi. Baik, mungkin sebelum kita bahas materi, kita ngobrol-ngobrol santai aja ya, Ustaz ya. Apa kabar Ustaz Yuliansa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga kondisi baik ya, Ustaz ya. Ya, Baik, Ustaz. Sehat selalu dan juga bisnisnya sehat ya, Ustaz ya. Amin. Baik, Ustaz, sebelumnya kita masuk membahas mengenai ekonomi lebih dalam. Mungkin saya boleh tanya agak sedikit personal ya, Ustaz. Ya, silakan. Di bulan Ramadan ini saat tadi kita sekilas saksikan bahwasannya memang tidak hanya di Indonesia ya, di beberapa negara besar juga kita lihat seperti Jepang, Jerman tadi mengalami penurunan GDP secara ekonomi ya. Nah, lalu bagaimana di Indonesia? Mungkin sebelum kita bahas Indonesia, saya harus tanya dulu nih, sebagai seorang pengusaha, ya khususnya di bulan Ramadan ini, kira-kira bisnis yang Ustaz jalani saat ini, apakah memang berdampak ada penurunan GDP atau memang mungkin ada kendala-kendala atau bahkan malah sebaliknya tidak terpengaruh terhadap bisnis Ustaz itu? Silakan Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bika min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Baik,
pada kesempatan di malam yang berbahagia ini, di bulan yang memang sangat mulia ini, kita dihadapkan sama berbagai macam dinamika ya, dinamika kehidupan, entah itu dalam aspek politik, dalam aspek ekonomi yang hari ini lumayan cukup terasa, khususnya di kalangan menengah, saudara-saudara kita di kalangan menengah ke bawah gitu ya. Nah, itu ditandai dengan naiknya berbagai macam kebutuhan pokok ya. Entah itu pangan, entah itu sandang, bahkan mungkin punya implikasi gitu ya. Kalau sandang dan pangan itu naik, dia akan punya implikasi ke harga-harga kebutuhan sekunder, bahkan kebutuhan tersier gitu pada akhirnya. Salam dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW sebagai contoh terbaik, sebagai representasi dari bagaimana harusnya seseorang hamba itu melakukan ketaatan kepada penciptanya. Tadi kita mulai dari orang-orang ringan gitu ya. Nah, kebetulan saya diamanahi, dititipkanlah amanah untuk mengelola beberapa unit usaha. Ada yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan dasar, ada juga yang langsung tidak bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar. Ada di segmen pendidikan, ada di spare part untuk transportasi kendaraan, dan ada juga yang berhubungan dengan kebutuhan chemical ya, khususnya bahan-bahan perekat ya, dalam hal ini adhesif. Nah, kalau saya melihat petanya gitu, kalau untuk segmen misalnya di industri garment misalnya, nah hari ini industri garment itu mengalami dinamika atau gejolak yang luar biasa gitu. Jadi kalau kita tadi misalnya merujuk kepada berita yang dirilis sama CNBC misalnya tadi pagi misalnya, itu paling tidak ada 1 juta ya ancaman 1 juta PHK yang akan terjadi gitu. Nah, itu terjadi atau itu dilakukan karena memang permintaan dari sisi kebutuhan gitu ya, kebutuhan garment atau industri garment dalam negeri itu mengalami penurunan yang luar biasa. Karena dibanjirinya market domestik, market kita oleh tekstil atau produk garment dari Cina, dari Bangladesh, dari Vietnam gitu ya. Nah, akhirnya berimplikasi kepada industri garment di dalam negeri mengalami penurunan luar biasa. Bahkan disinyalir penutupan beberapa industri garment itu disinyalir karena para pengusaha itu menghindari untuk memberikan THR kepada karyawannya. Ya, jadi saking ininya gitu ya, saking sulitnya, sehingga alih-alih membakukan profit gitu ya, untuk menutupi operasional cost yang muncul saja itu sudah tidak sanggup. Nah, ini menjadi ancaman tersendiri gitu ya. Kemudian kalau di segmen otomotif, nah kebetulan relatif menurun di kuartal pertama gitu. Nah, kemudian untuk yang produk-produk baru gitu, kan ada kalau otomotif itu ada after sales, aftermarket ya. Produk aftermarket ada produk yang untuk mobil-mobil baru gitu. Nah, untuk mobil-mobil baru itu mengalami penurunan luar biasa. Bahkan terakhir itu beberapa konsorsium perusahaan Eropa terkait dengan otomotif itu mengumumkan akan menutup unit produksinya di beberapa negara bagian di Eropa gitu ya. Nah, ini menjadi catatan sendiri. Memang kalau secara real gitu di aktivitas bisnis yang saya lakukan atau saya rasakan hari ini ada yang tetap ya kan naiknya tidak stuck gitu ya, sama gitu, stabil, tapi ada yang kemudian turun gitu. Misalnya industri perkayuan misalnya. Saya pernah supply itu para industri yang buat berkor ya. Berkor itu semacam kayu lapis yang memang diekspor gitu.
Nah, hari ini mengalami penurunan yang luar biasa, bahkan nyaris tidak bergerak gitu ya. Industri-industri berkor yang notabene produk mereka itu diekspor ke China, ke Jepang, sama ke Korea. Nah, itu gambaran sadari bahwa hari ini bisnis tidak dalam kondisi baik-baik saja gitu kan, sehingga memang harus berhati-hati, harus lebih kreatif untuk membaca peluang-peluang yang ada gitu. Jadi secara mikro mengalami perlambatan, ya kan, ada yang lambat, ada yang stuck. Tapi kalau kita membacanya dalam kerangka makro, ya kan, dengan mengalami kalau di Eropa tadi saya bilang ada Jepang, ada Korea, ada Eropa ya, Jerman dan sebagian negara Eropa itu mengalami yang namanya resesi, kan ya, resesi ya kan. Kenapa dia mengalami resesi? Karena memang pertumbuhannya minus kan ya dalam beberapa kuartal gitu. Nah, sementara kita tahu negeri-negeri itu adalah negeri-negeri tujuan ekspor. Nah, kalau di sana mengalami pelambatan secara makro, pasti nanti berdampak pada negara-negara yang hari ini melakukan ekspor ya ke negara-negara tujuan tersebut. Nah, ini sih yang fenomena yang terjadi ya jadi hari ini. Nah, kalau terkait dengan itu semua, nah apakah ini akan terus berlanjut atau tidak? Nah, sepertinya ini akan cukup panjang gitu, cukup dalam. Jadi banyak analisa dari banyak pengamat cukup dalam karena tadi matinya atau kurangnya daya serap dan pindahnya di banyak kalangan menengah itu pindah gitu. Kalangan menengah itu pindah jadi ke level bawah gitu. Nah, karena putaran uang di kalangan menengah ini kan yang sebenarnya dipakai untuk belanja kebutuhan yang diproduksi oleh manufaktur. Kalau kalangan menengah ini daya belinya menurun, apalagi kemudian harga-harganya kebutuhan pokok itu meningkat, otomatis alokasi untuk belanja barang dan jasa itu kemudian dipindahkan kepada kebutuhan yang lebih mendesak, yaitu sandang dan pangan gitu ya. Nah, pasti punya implikasi. Nah, seperti apa mungkin nanti kita akan bisa rasakan atau saya lihat trennya nanti di beberapa bulan ke depan. Jadi itu kira-kira kalau gambaran global ya. Baik, Ustaz. Itu deh. Ya, baik Ustaz. Menarik sekali ya di awal perbincangan kita. Jadi kalau Ustaz Tiul ini memandang bahwasanya memang cenderung ada pelambatan ekonomi karena memang di beberapa negara ya, khususnya baik di Asia ataupun di Eropa sendiri, bahkan di Amerika juga sedang mengalami penurunan ekonomi ya, dan itu juga tentunya berdampak bagi perekonomian secara umum di Indonesia. Dan yang menarik nih Ustaz, kita di tengah-tengah bulan Ramadan ini ya, sempat di awal-awal Ramadan itu kita dikagetkan dengan beberapa naiknya kebutuhan bahan pokok ya, terutama beras. Nah, beras ini kita tahu bahwasanya Indonesia penduduknya memang bahan makanan pokoknya adalah beras. Jadi kalau kita di Indonesia ini walaupun sudah makanan apapun Ustaz, tapi kalau belum kena nasi, beras tadi ya, bahan utamanya, bahan dasarnya, itu seperti belum makan ya. Seperti belum makan. Namun kita ketahui bahwasanya sempat di awal Ramadan kemarin harga naik ya. Kemudian juga barang yang sedikit sulit sehingga mungkin banyak kita lihat di beberapa tempat itu muncul antrian untuk bisa mendapatkan beras ya, yang mungkin harganya ekonomis. Nah, ini menjadi sesuatu yang kontradiktif karena kita ketahui bersama bahwasanya Indonesia ini merupakan wilayah yang memang penghasil beras ya, penghasil bahan makanan pokok ini. Khususnya buat di dalam negeri sendiri bahwasanya kita harus bisa memenuhi kebutuhan karena ini merupakan kebutuhan dasar.
dulu di era-era mungkin di zaman-zaman presiden sebelumnya 10, 20 atau 30 tahun belakang, bahwasanya memang kita mencanangkan Indonesia yang swasembada beras, tapi akhir-akhir ini kita lihat bahwasanya negeri kita ini selalu melakukan impor beras untuk mencukupi kebutuhan dalam negerinya. Sementara, kenapa saya bilang kontradiktif? Karena sebelum ini ada sekelompok kontestan pemilu yang memang membanjiri program-program untuk bisa meraih simpati rakyat ini dengan membagikan bantuan, bagian bantuan cukup banyak. Dan itu memang hampir semua oleh kontestan pemilu itu dilakukan. Tapi begitu pemilu itu sudah berakhir, kita ketahui dengan harga beras ini melambung dan mungkin sebagian masyarakat sulit untuk mendapatkannya. Nah, kalau melihat situasi ini, bagaimana tanggapan Ustaz? Ya, ya memang fenomena harga beras yang demikian yang hari ini ya lebih memprihatinkan gitu, di angka 18.000 ya. Padahal HED-nya yang dikeluarkan oleh pemerintah itu kemarin sempat dilihat untuk jenis beras menengah itu pemerintah mematok harga di angka 13.000. Takaran ECR tertinggi ya. Tapi faktanya di pasaran enggak segitu gitu ya. Ini realitasnya. Dan karena ini kan akhirnya berujung kalau terus dibiarkan kemudian keran impornya dibuka. Nah, akhirnya akhirnya untuk memenuhi kebutuhan rakyat atau kebutuhan masyarakat di negeri ini itu nanti pada akhirnya bergantung dengan ekspor ya, dengan impor. Padahal kita sekali lagi ya kan dengan sebaran negeri ini harusnya kita berkecukupan gitu ya, berkecukupan dari sisi lahan gitu ya. Problemnya kan bukan lahan. Nah sekali lagi kalau melihat apa yang terjadi hari ini kan sebenarnya akibat ya. Krisis pangan hari ini itu akibat apa? Akibat dari beralih fungsinya pertanian itu menjadi kawasan industri. Beralih fungsinya pertanian menjadi perumahan. Beralih fungsinya pertanian menjadi jalan tol dan infrastruktur lainnya gitu ya. Nah, itu berdampak. Kita lihat bagaimana Karawang itu terkenal sebagai lumbung padi, ya kan, lumbung beras gitu ya. Tapi hari ini karena tadi industrialisasi yang demikian masif gitu ya, akhirnya sepanjang mata memandang hari ini kalau kita ngelewatin tol itu ya isinya kawasan industri. Iya, Di sana ya kan. Ada M200, ada KICC, macam-macam gitu kan. Egypt, Hyundai, dan macam-macam gitu kan. Jadi sudah tidak hijau lagi ya, Ustaz ya. Gitu ya. Nah, ini artinya memang ada kebijakan yang diambil yang kemudian keliru. Itu dari satu sisi. Dari sisi teknis yang dialami oleh petani juga demikian, agak jauh berbeda gitu ya. Dengan menggunakan pendekatan, menggunakan pupuk kimia gitu kan. Nah, akhirnya Akhirnya operasional cost buat petani itu demikian mahal. Nah, jadi antara harga jual, ya kan, harga jual padi dengan operasional cost yang harus dikeluarkan oleh petani itu terlalu tipis gitu. Jadi antara harga jual dengan modal itu perbedaannya sangat tipis, bahkan cenderung rugi gitu ya. Nah, ini problem tersendiri gitu. Karena saya memahami betul gitu. Kalau menggunakan pendekatan pupuk kimia, karena memang background saya dulu kimia. Jadi proses kerja pupuk dengan menggunakan bahan baku berdasarkan chemical gitu. Itu prosesnya bukan penguraian, tapi dia itu prosesnya penyerapan gitu. Jadi unsur hara yang ada di dalam tanah dengan menggunakan pupuk kimia itu diserap naik ke atas gitu ya.
Nah, sehingga kalau kita lihat penggunaan pupuk kimia itu semakin lama digunakan, maka tanah itu semakin lama semakin keras. Kemudian dosis pupuknya semakin lama semakin bertambah. Nah, beda dengan kalau kita menggunakan pupuk organik gitu, pupuk yang berbahan dasar alam gitu. Maka proses yang terjadi itu adalah penguraian gitu. Tanah itu semakin lama semakin gembur, semakin lama semakin subur gitu. Sehingga apa? Konsumsi pupuk itu semakin lama semakin sedikit gitu. Nah, makanya bukan suatu hal yang kebetulan gitu. Kalau kemudian di beberapa negara maju itu pupuk kimia itu dilarang penggunaannya. Ya kan? Menggunakan pupuk organik gitu. Nah, entah mengapa di negeri ini selalu pendekatan kalau kita ingin nanam itu selalu menggunakan pupuk kimia. Gitu. Kalau menurut saya bukan suatu hal yang kebetulan ya, tapi memang bisa di cross check gitu. Bukan suatu yang kebetulan. Pada akhirnya tanah petani itu kalau sudah kemudian kering, kerontang, kemudian sudah subur lagi, nah ini akan sangat mudah dimigrasi menjadi kawasan industri. Jadi sebenarnya kalau kita bicara pupuk, kemudian begini, ada semacam desain yang lebih besar, ya kan, desain global yang lebih besar, yang akhirnya mengkonversi yang tadinya peruntukannya buat pertanian menjadi industri, karena memang lebih menguntungkan dan sebagainya. Nah, ini yang terjadi. Nah, kenapa kemudian industri-industri ini sangat berkepentingan gitu ya? Karena kalau menggunakan pendekatan ekonomi teknik gitu ya dalam membuat pabrik gitu. Bukan suhu, tapi iklim tropis di negeri ini itu sangat menguntungkan dan sangat memudahkan gitu ya dalam hal melakukan proses produksi manufaktur. Misalnya dengan cuma mengalami 2 musim, ya kan? Dengan 2 musim itu otomatis ada musim hujan, ada musim kemarau gitu ya, dengan perbandingan suhu lingkungan, suhu yang tidak signifikan gitu. Akhirnya apa? Banyak industri itu yang sangat bisa maksimal gitu untuk memproduksi berbagai macam hasil gitu ya. Sesuai dengan core yang ingin diproduksi. Kan berbeda halnya, misal kalau kita lihat bagaimana industri-industri yang ada di Eropa misalnya, atau yang ada di China misalnya. Saat musim dingin, bahwa itu energi yang digunakan itu sangat luar biasa. Gitu. Sangat luar biasa. Kenapa? Karena tadi musim dingin suhunya minus, sehingga kalau ada proses pemanasan, berapa energi yang harus dikeluarkan gitu ya untuk melakukan pemanasan dalam setiap proses produksi. Itu yang pertama. Jadi memang kos produksi rendah. Makanya kemudian banyak industri itu migrasi gitu ke wilayah-wilayah Asia Tenggara ya khususnya, Vietnam, kemudian Kamboja, kemudian Burma, kemudian Indonesia, Malaysia dan sebagainya gitu. Itu yang aspek pertama. Aspek yang kedua, kenapa kawasan industri itu menjadi penting? Karena apa? Karena tenaga kerjanya murah. Gitu. Saya pernah kapan waktu ada kunjungan gitu ke salah satu negara di Eropa gitu. Itu di Jerman gitu ya. Nah itu untuk UMR-nya saja kalau kita kurkan pakai uang kita itu di angka sekitar 38 sampai 45 juta UMR-nya kan gitu ya. Nah sementara di sini kalau kita bicara Kerawang gitu ya, Jabodetabek mungkin dikasih kisaran 4 jutaan. Tapi kalau kita geser saja di daerah Cirebon ke sana gitu ya, itu udah Jawa Tengah khususnya itu UMR-nya masih di angka antara 2 sampai 3 juta gitu. Ya kan? Akhirnya apa? Akhirnya terjadilah migrasi secara besar-besaran gitu. Jadi kalau kita melihat krisis pangan hari ini terjadi, kenapa kemudian kita impor, ini tidak bisa dilepaskan dari kebijakan pemerintah yang tadinya orientasinya menjadi negara agraris tadinya di zaman-zaman tadi seperti Ustaz Arif bilang zamannya Orde Baru gitu kan. Nah, kemudian berubah menjadi negara industri gitu ya. Nah, ini risiko atau realitas yang harusnya menjadi menjadi akibat gitu dari kebijakan-kebijakan sebab-sebab yang kemudian telah diambil berdasarkan tahun yang lalu. Nah, itu jadinya gitu. Jadi gimana cara
terlepas kemudian tadi ada yang permintaannya begitu banyak segala macam gitu ya. Kalau stoknya banyak kan nggak ada masalah gitu. Masalahnya ada lonjakan permintaan, apalagi ke pemilu kemarin ada bansos, ditambah lagi kebutuhan Ramadan, ditambah lagi kebutuhan Idul Fitri dan sebagainya. Nah, ini yang akhirnya berimplikasi kepada harga yang dibilang sangat memberatkan gitu. Dan ingat kalau dia bicara soal kebutuhan pokok, maka dia punya efek domino. Kalau udah beras itu naik, maka akan diikuti sama produk-produk yang lain gitu. Itu hukum yang memang terjadi ya, kalau terkait dengan pakan pangan itu naik, maka semuanya akan naik gitu. Kira-kira itu gambarannya. Jadi memang melihatnya nggak bisa di permukaannya aja, tapi semuanya ini berangkat dari sebuah pilihan kebijakan yang salah gitu di awal. Gitu Ustaz. Karena rangkaiannya cukup panjang ya Ustaz ya, dan itu ya bisa kemana-mana ya, penyebab kenapa sempat ada kelangkaan pangan di negeri kita saat ini. Memang menariknya begini Ustaz, saat ini kan bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu memang ketika kita mendengarkan tausiah ya, di masjid ataupun di tempat-tempat kajian, memang di bulan Ramadan ini salah satu poinnya adalah dalam memperbaiki diri kita harus banyak bersabar. Nah, apakah kondisi seperti ini harus kita sikapi dengan rasa sabar, sehingga kita melihat bahwasanya persoalan yang ada di negeri ini adalah persoalan yang memang harus disikapi secara hati yang lapang, dan kemudian kita harus bersabar karena ini nanti kemudian dari Allah, dan nanti Allah akan menyelesaikan ini semua. Karena memang kita sebagai seorang Muslim harus memiliki sikap kritis ya, mensikapi persoalan-persoalan yang terjadi. Karena kan kalau saya lihat tadi rangkaian kita ambil salah satu problem saja dari problem pangan, bahwasanya ternyata menurut pemaparan Ustaz itu memang ada kebijakan yang kurang tepat mungkin dari pemangku kebijakan saat ini, sehingga mengakibatkan efek domino yang tadi, bahwasanya harga pangan dan beberapa kebutuhan bahan pokok yang lain itu mengalami lonjakan. Ya, memang betul ada sebagian masyarakat kita yang memang untuk harga sebesar itu tidak menjadi masalah. Namun kita lihat bahwasanya di Indonesia ini penduduknya lebih bervariatif. Memang ada orang-orang yang punya ekonomi menengah ke atas, tapi juga banyak sekali orang-orang yang memiliki kemampuan ekonomi menengah ke bawah. Bahkan mungkin kalau kita lihat sebelum harga naik saja Ustaz, itu banyak orang-orang yang mungkin tidak bisa mendapatkan asupan bahan pangan yang memadai atau layak. Bahkan Indonesia sendiri cukup masif juga ya, kita dengar berita mengenai stunting atau kurang gizi dari anak-anak Indonesia. Ya, sementara bahan pokok ini semakin lama semakin naik. Ini mungkin akan memperbanyak lagi malah orang-orang yang akan mengalami gizi buruk atau stunting tadi. Lalu pertanyaan saya, bagaimana kita seharusnya mensikapi fenomena ini? Apakah kita kemudian bersabar atau memang ternyata kita bisa sebagai individu ataupun kelompok masyarakat, apalagi seorang mukmin gitu ya, harus punya sikap bagaimana untuk menghadapi persoalan-persoalan hidup ini? Ya. Menarik ya kalau kemudian kita melihat realitas yang ada. Pertama, yang mungkin harus kita pahami bersama, meletakkan definisi sabar pada tempat yang semestinya. Kalau kemudian abah yang nggak peduli, kayaknya bukan sabar, itu namanya pasrah. Pasrah ya, Iya, pasrah kan gitu ya. Kan sabar tentu kalau kita bisa sabar, maka kita bicara soal bagaimana kita meletakkan gitu ya. Sabar itu kan kayak kita usaha, kalau sabar itu kan dibayar terus berusaha. Nah, kemudian bagaimana memotret yang terjadi hari ini. Sepertinya di surat Ar-Rum ayat 41 itu sebenarnya bisa menjawab gitu ya, apa yang terjadi hari ini. Allah mengatakan zaharul fasadu fil bahri wal bahri bima kasabat aydin nas. Ya kan?
liyajziyahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Jadi telah tampak kata Allah kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan-tangan manusia. Berarti sekarang yang terjadi, kita lahannya banyak, tapi kemudian luasan tanahnya luar biasa, ya. Tapi kalau sering ya ada ungkapan negeri ini itu apa namanya dilemparkan kayu, ya kan ya, itu aja tumbuh gitu ya, ya kan? Mahrifah lo jinawi ya, Ya gitu kan, apa aja tumbuh karena tadi agraris ya kan, subur sekali. Tapi subur itu kemudian tidak berimplikasi gitu dengan kemakmuran yang kita rasakan, dengan terpenuhinya kebutuhan pokok kita. Berarti memang ada fasad. Ya kan? Tadi fasad itu fil bahri wal bahri itu fasad badai nas. Karena apa? Karena tangan-tangan manusia. Karena tangan-tangan manusia, karena apa? Kemaksiatan yang kita lakukan. Akhirnya apa? Akhirnya Allah tadi menimpakan gitu sebagian akibat gitu dari perbuatan kita ini agar kemudian kita menuju jalan hak gitu kan. Agar kita kemudian kembali ke jalan yang benar gitu ya. Nah itu apa namanya yang terjadi sebenarnya itu ya kan, la'allakum yarji'un itu ya tadi akhirnya kita kemudian kembali ke jalan yang benar. Nah itu gambaran gitu ya, gambaran bahwa hari ini sebenarnya bukan hanya bicara beras hari ini, bukan hanya bicara soal teknis apa namanya teknis ekonomi, teknis beras langka, teknis ada gelombang apa namanya badai El Nino gitu ya, apa namanya kemudian ada musim hujan yang mundur dan sebagainya gitu. Karena kalau kita memahaminya dari aspek keimanan, harusnya apa yang terjadi hari ini, ya kan, bumi, kemudian manusia, ya kan, kehidupan, alam semesta, ini semua ada yang ngatur ya Allah. Ya. Jadi yang terjadi hari ini adalah manusia kita hari ini tanpa sadar itu melakukan kerusakan. Nah, apa yang dilakukan kerusakan ya tadi? Kalau kita merujuk ke dalil yang lain, apa Allah mengatakan walau ana ala lukuro amana wa taqaw la fatahna alaihim barakatihim minas samawati wal. Andai saja kata Allah penduduk bumi ini beriman dan bertakwa maka akan kami turunkan keberkahan dari langit dan dari bumi. Nah, artinya sekarang yang kita hadapi ini bentuk dari cobaan, bentuk dari apa yang kita lakukan itu jauh dari yang namanya keberkahan. Mungkin kan Ustaz Arif juga merasakan gitu ya, bagaimana hari ini kita merasakan umat Islam khususnya itu mengalami sebuah apa namanya degradasi nilai terkait dengan Ramadan misalnya. Kan Ramadan itu kalau saya lihat gitu di berbagai tempat ya kan yang pernah saya kunjungi atau pernah saya dapat amanah ngisi itu apa namanya masih sedikit sekali gitu pada saat salat tarawih masjid itu biasanya hari awal-awal 10 hari pertama itu sudah sangat jauh berkurang gitu ya. Artinya apa? Artinya Ramadan sendiri sebagai instrumen untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan itu mengalami penurunan yang luar biasa gitu, atau kehilangan esensinya gitu. Esensi takwa itu adalah la'allakum tattaqun gitu ya, dia takwa. Tapi kalau kita lihat gitu, bagaimana kita mau meletakkan takwa gitu kalau sholatnya hanya di Ramadan saja, nanti jangankan setelah Ramadan, pertengahan Ramadan kemudian masjidnya udah sepi gitu. Di mana letak takwa? Bagaimana letak takwanya orang-orang yang misalnya Ramadan aja baca Quran, tapi setelah Ramadan atau tadi orang melakukan ketaatan hanya di bulan Ramadan aja, di bulan-bulan berikutnya kemudian Ramadan itu kehilangan esensi, ya kan? Hanya disebutkan sebagai transaksional saja gitu ya. Nah ini kan apa namanya yang terjadi. Padahal kalau kita bicara dalam konteks ibadah, maka semua aktivitas ibadah itu tujuannya adalah la'allakum tattaqun. Di surah Al-Baqarah itu kan Allah bilang rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi memang
kita diminta gitu ya untuk beribadah kepada Allah seperti orang-orang sebelum kita agar apa? Memang bertakwa gitu. Jadi memang kalau kita mau lihat Ramadan, ya konteks Ramadan itu karena dia adalah proses ibadah harusnya goals-nya itu adalah menjadi takwa. Nah, hari ini kenapa saya bilang menjadi transaksional karena tadi orang rebut-rebutan baca Quran karena pahala Ramadannya banyak. Orang rebut-rebutan sholat ini karena pahalanya banyak. Transaksional jadinya. Saat kemudian di bulan berikutnya pahalanya sedikit, nah mulai kendor gitu. Jadi bukan hanya sistemnya yang transaksional, ternyata pribadi-pribadi kita itu menjadi pragmatis hari ini. Menjadi pragmatis, menjadi oportunis ya kan. Akhirnya ya inilah yang terjadi sekarang. Jadi kita harus lihat itu sebagai sebuah teguran dari Allah untuk kita kemudian kembali. Nah, itu saya teringat gitu kan dengan saat Khalifah ini kan Abu Bakar ya, saat kemudian di sebuah keadaan, di sebuah kondisi di mana kemudian terjadi musibah kan gitu ya. Nah, beliau lakukan apa? Beliau kemudian mengumpulkan umatnya ya kan pada saat itu kemudian menanya ya kan kemaksiatan apa yang kita lakukan sehingga kemudian Allah menegur kita dengan cara seperti ini kan gitu ya. Nah, itu yang juga harus jadi perhatian gitu. Jadi sebenarnya Ramadan ini bulan introspeksi buat kita atau bulan melakukan kontemplasi gitu ya, perenungan bahwa sebenarnya apa yang terjadi hari ini itu di luar apa yang bisa kita bayangkan sebenarnya. Ya kan lahannya banyak, lahannya luas, tapi yang terjadi krisis ya kan. Krisis padi, krisis makanan pokok gitu. Nah, ini kan luar biasa gitu. Nah, kira-kira itu jadi pandangnya sabar harus kita tetapkan pada posisinya sebenarnya gitu. Jadi kata banyak fuqaha mengatakan bahwa ya kehidupan kaum muslimin itu cuma dua, sabar dan syukur ya. Kalau mendapatkan kenikmatan dia bersyukur ya kan, itu kebaikan buat dia mendapatkan cobaan dia bersabar gitu. Nah, tentu sabar yang dimaksud beda dengan pasrah gitu. Sabar kemudian kita merenung apa yang salah, apa yang keliru, apa yang hari ini udah kita abaikan gitu. Banyakkah syariat Allah, perintah Allah itu yang kemudian tidak kita jalankan sehingga berimplikasi seperti saat ini. Kira-kira gitu sabarnya gitu, jangan salah ini. Satu pertanyaan lagi Ustaz, ya. Saya coba kaitkan dengan kondisi kaum muslimin baik itu di Indonesia ataupun di dunia. Ya, kita ambil contoh perbandingannya dengan saudara kita sesama muslim yang saat ini juga sedang menghadapi ujian yang luar biasa. Bahkan ujiannya tidak hanya tadi sulit mendapatkan bahan makanan, tapi ini lebih besar dari itu, Bang. Karena memang sedang menghadapi agresi dari militer Israel. Kita lihat banyak tayangan-tayangan baik itu di sosial media atau di televisi yang menunjukkan tingkat keimanan yang luar biasa dari saudara kita yang ada di Palestina di tengah kondisi gempuran ya, antara Israel sulit mendapatkan makanan ya, namun mereka juga alhamdulillah tetap istiqomah memegang teguh iman dan Islamnya di bulan Ramadan ini. Sementara kita melihat di negeri-negeri Islam yang lain yang mungkin di sekeliling wilayah-wilayah Palestina, bahwasanya memang di negeri-negeri Arab juga merupakan negeri-negeri yang sumber daya alamnya melimpah dan ekonominya juga cukup baik ya, bahkan cenderung sangat mewah ya. Sementara mereka memiliki saudara yang memang saat ini nasibnya sedang menderita, namun kaum muslimin hanya sekedar bisa memberikan bantuan, bahan pangan atau obat-obatan, namun tidak bisa menyelesaikan persoalannya dengan tuntas. Sementara di negeri-negeri Islam lain, yang mereka memiliki kehidupan ekonomi yang cukup, makan enak, walaupun memang di beberapa negara lain mengalami kesulitan. Tapi intinya, sebagian saudara kita sedang mengalami kesulitan, tapi mereka memiliki keimanan yang luar biasa. Terakhir kita bagaimana mensikapi ini sebagai seorang muslim dan juga mungkin sebagai seorang pengusaha yang alhamdulillah Allah berikan mungkin dititipkan harta yang cukup, yang insya Allah harta tersebut
kita sebagai seorang mukmin ini tidak hanya sekedar ingin menumpuk harta, tapi juga agar harta kita ini bisa bermanfaat bagi keberlangsungan kaum muslimin khususnya dan eh, bagi keberlangsungan dakwah kita ke depannya, dakwah yang ingin menyerukan penerapan Islam secara kafah, karena yang kita yakini bahwasanya problem yang kita hadapi sekarang ini karena yang saya sampaikan, keimanan kita sedang merosot, keimanan kita sedang turun, kita banyak melakukan kemaksiatan dan kita harus segera sadar terkait dengan hal itu, lalu bagaimana kita harus bersikap dan bagaimana kita harus melangkah ke depan supaya kaum muslimin ini memiliki arah yang sama, visi yang sama, sehingga kita bisa terlepas dari kesulitan-kesulitan, baik itu kesulitan ekonomi, kemudian merosotnya akhlak, kemudian banyak lagi persoalan-persoalan yang lain yang harus dihadapi oleh kaum muslimin. Gitu. Ya, jadi yang pertama yang harus kita menjadi perhatian dan menjadi concern kita bahwa apapun yang Palestina, maka selayaknya kaum muslimin itu melakukan tindakan-tindakan yang berupaya untuk membantu mereka, ya kan? Innama mu'minuna ikhwatun, kata Allah. Jadi sebenarnya sama muslim itu bersaudara. Jadi secara imani kita harus menyatakan bahwa mereka adalah saudara-saudara kita yang hari ini mengalami cobaan yang sangat luar biasa berupa gerakan genosida, gitu ya. Akan melakukan apa namanya pembersihan ya etnis ya, orang-orang yang dianggap musuh bersama, common enemy buat mereka, ya kan. Nah, jelas harus ada keberpihakan bahwa di sana itu yang terjadi bukan apa namanya bukan lagi peperangan, gitu. Kalau peperangan itu kan imbang ya, dari sisi pernyataan, dari sisi kekuatan, tapi ini adalah arah yang jauh lebih keji, yaitu pembantaian, gitu ya. Karena udah kalau bicara peperangan maka ada aturan-aturan undang-undang internasional kan yang mengatur itu, gitu kan. Entah itu anak-anak, kemudian orang tua, kemudian pemukiman, kemudian rumah sakit, kemudian tempat ibadah, itu sesuatu yang dilarang dihancurkan. Tapi kita melihat fakta hari ini begitu brutal ya, gitu. Sehingga tempat-tempat yang tadinya itu sesuatu yang tidak boleh dihancurkan, tapi terjadi, gitu ya, penghancuran, pengeboman secara luar biasa. Nah, itu yang padahal kalau dalam perspektif imani kita, maka negeri Palestina itu adalah tanah Khorijiyah, ya, tanahnya kaum muslimin, yang harusnya di sana ada kiblat pertama kaum muslimin, ya kan, yaitu Masjidil Aqsa, ya kan, Baitul Maqdis di sana. Nah, itu tanah yang ini. Nah, kemudian kenapa hari ini kita ibaratkan gitu dalam sebuah insiden gitu, ada insiden pemukulan, kemudian yang dipukul itu adalah saudara kita. Nah, kemudian saudara kita ini karena aksi pemukulan itu berdarah-darah gitu, cedera. Nah, yang kita lakukan hari ini bukan alih-alih menangkap mereka yang melakukan pemukulan gitu, tapi hari ini kaum muslimin hanya bisa dan hanya mampu mengobati saudara-saudara yang luka itu tadi. Jadi bukan menangkap pelaku pemukulan, tapi yang dilakukan adalah tadi mengobati. Nanti kalau diobati sembuh lagi, nanti kapan waktu dipukulin lagi, gitu ya. Nanti kita obatin lagi sama-sama. Nanti kemudian, nah itulah yang terjadi. Gitu. Analogi seperti itulah yang sebenarnya terjadi. Gitu. Nah, mengapa itu terjadi? Karena tadi kaum muslimin di dunia hari ini itu seperti kehilangan azimah ya, kehilangan wibawa gitu, kehilangan power, kehilangan kekuatan. Gitu.
Padahal ini tidak pernah terjadi, ya kan? Di masa-masa misalnya Islam berjaya, di masa-masa Rasulullah, di masa-masa para sahabat, di masa-masa para tabi'in, yang mana kala itu Islam masih bersatu, ya kan, di sebuah entitas yang kita kenal dengan Daulah Khilafah Islamiyah, kan gitu. Jadi kalau ketidakadaan entitas itu membuat umat ini menjadi tidak ada harganya di mata orang-orang kufar, kemudian menjadi teraniaya, menjadi termarginalisasi, ya kan, kemudian disekat-sekat kekuatannya dengan jargon national state, gitu ya. Maka logika ini kita bisa pakai, kita bisa tarik bahwa adanya sebuah entitas, ya kan, dengan bersatunya umat di bawah entitas yang namanya Khilafah Islamiyah itu menjadi obat, menjadi kunci sehingga kita punya azimah, kita punya kekuatan, dan kita bisa membebaskan, ya kan, pembantaian yang terjadi yang sekarang dirasakan oleh saudara-saudara kita. Nah, ini logika itu yang harus muncul, gitu ya. Nah, pendekatannya apa ya tadi? Karena kalau kita bicara soal entitas yang namanya khilafah, maka kunci dari khilafah itu cuma dua, yaitu syariah dan ukhuwah. Tegaknya aturan-aturan Allah dan semakin dekatnya ukhuwah sesama muslim di belahan dunia manapun. Nah, ini yang memang menjadi agenda besar, gitu ya. Agenda besar kaum muslimin harusnya, gitu, untuk bisa membebaskan Palestina. Tanpa itu, sepertinya kita hanya akan kembali seperti rutinitas yang hari ini yang bisa kita lakukan, yang ngobatin aja yang saudara-saudara kita dipukul itu, kemudian pada titik tertentu ini obat. Dan apa yang terjadi kalau kita lihat tadi ya di media sosial itu sungguh luar biasa, gitu. Karena apa? Senjata-senjata pemusnah, senjata kimia yang tadinya sulit kita bayangkan, nah itu ternyata dikenakan, gitu, ditembakkan ke saudara-saudara kita, namanya bom fosfor, gitu ya. Kemudian ada nuklir node, gitu ya, dengan daya ledak yang luar biasa tinggi dan masif, gitu. Kemudian ada dengan menggunakan pesawat tanpa awak, gitu ya, pakai drone, gitu, sehingga menyasar rumah-rumah yang dinyatakan bahwa ini basis perlawanan dan sebagainya. Nah, inilah yang terjadi. Nah, kenapa kalau logika itu kita pakai bahwa kalau ketidakadaannya membuat kita seperti ini, maka adanya tadi entitas itu akan menyelesaikan problem yang kita hadapi hari ini. Itu sesuai misalnya dengan kaidah fikih yang mengatakan ma la yatimul wajib illa fihi bahwa wajib. Jadi kewajiban membela saudara kita itu, ya kan, itu hukumnya wajib karena tadi, ya kan, ini nama mu'minun la ikhwatun. Tapi kita mau membela, tapi tidak ada instrumen yang bisa kemudian kita gunakan untuk membela kita adalah instrumen persatuan yang bisa menyatukan seluruh kaum muslimin dari Sabang sampai Maroko, ya. Itu hanya bisa dilakukan kalau ada entitas yang namanya Daulah Islam. Maka adanya Daulah Islam yang bisa mengaungi seluruh negeri kaum muslimin menjadi wajib. Karena tanpa itu semua kita akan melihat selalu pengulangan. Kalau saya hari pernah lihat rekam jejak penyerangan Zionis ke saudara kita, pasti dilakukan di bulan Ramadan. Sering sekali, gitu. Ya kan, kita terus sisi itu bulan Ramadan, tahu-tahu mereka melakukan apalah gitu, penyerangan lah, agresi lah, kemudian tepi barat lah yang dihajar, kemudian jalur Gaza lah, macam-macam gitu. Dan itu selalu dilakukan. Nah, ini menjadi duri dalam daging dan ujian buat kita semua, gitu ya, bahwa tidak ada pilihan lain untuk bisa menyelesaikan itu semua. Jadi kita bersemangat ya untuk itu. Ya, menarik sekali perbincangan kita ya, Ustaz, ya, dari mulai tadi isu dalam negeri yang kita lihat pergerakan ekonomi kita pasca pemilu yang mulai kelangkaan dan naiknya bahan pokok, dan juga persoalan kita di luar negeri yang memang saat ini sedang menjadi
trending topik yaitu persoalan Palestina yang ini terus henti-hentinya kaum muslimin sekali lagi berada dalam ujian yang cukup besar. Kalau saya simpulkan dari statement Ustaz tadi bahwasanya memang saat ini kaum muslimin yang pertama itu sedang mengalami penurunan taraf keimanan, ya baik itu dalam memahami iman itu dalam kolbu ataupun dalam taraf pikir sehingga menghasilkan sebuah tindakan. Itu kaum muslimin memang sudah pantasnya melakukan introspeksi diri karena begitu banyak cobaan yang Allah berikan kepada kita, sebenarnya Allah telah memberikan begitu banyak nikmat pada kita. Kaum muslimin memiliki tempat-tempat atau wilayah-wilayah yang memang subur, wilayah-wilayah yang memang Indonesia misalnya berlimpah rezeki, namun kita belum bisa mendapatkan kesejahteraan yang kita inginkan. Demikian juga dengan kaum muslimin di belahan dunia yang lain, memang saat ini juga sedang mengalami ujian. Ya. Padahal di wilayah sekitar kaum muslimin tersebut juga terdapat sumber daya alam yang cukup dahsyat dan kekayaan yang cukup banyak, namun tidak bisa mensejahterakan kaum muslimin. Dan pun saat ini kita mengamati banyak sekali pemimpin Muslim atau negeri-negeri Islam, ya, yang notabene mereka menaungi ratusan juta bahkan miliaran kaum muslimin, tapi belum mampu memberikan perlindungan, apalagi memberikan tingkat kesejahteraan dan juga memberikan perbaikan dari sisi akhlak bagi kaum muslimin dan juga bagi seluruh umat manusia yang saat ini. Padahal seharusnya kita sebagai umat Islam ini memiliki sifat rahmatan lil alamin yang memang bisa menjadi rahmat bagi seluruh alam. Namun cita-cita ini tentunya belum bisa terwujud. Jadi akan bahwasanya kita harus selalu optimis. Mungkin terakhir Ustaz, buat para pemirsa MNF, pertanyaan terakhir dari saya, bagaimana kita menghadapi bulan Ramadan ini, dan juga bagaimana kita memberikan kontribusi bagi umat khususnya, karena Islam ini tidak hanya untuk individu dan juga sebenarnya lebih umum lagi, Islam ini bergerak untuk rahmatan lil alamin. Singkat saja Ustaz, karena waktu kita terbatas, silakan Ustaz memberikan tips bagi kita semua agar Ramadan kita ini penuh berkah, baik itu buat individu kita dan juga bagi kaum muslimin. Baik. Ini yang pertama saya ingin memberikan semacam renungan ya buat kita semua, dan ini bisa menjadi pilihan-pilihan teknis kita. Karena ini segmennya tadi kita bicara soal bagaimana bisnis, maka kalau kita ya kan mengkonversi apa yang kita miliki, harta yang kita miliki itu berguna nantinya di yaumul hisab kelak menjadi bekal kita, maka dalam aspek ikhtiar paling tidak ada 4 pilar yang harus kita pastikan kalau kita berikhtiar dalam membangun bisnis di era yang kapitalistik seperti saat ini, tapi kita bisa tetap on the track gitu ya, tetap on the track berjalan membangun bisnisnya dengan pendekatan ketaatan dalam bisnis selalu terikat dengan kalamullah, dengan syariat. Yang pertama yang harus diperhatikan itu pertama adalah bentuk dari wadah kita melakukan sebuah aktivitas, bentuk perusahaannya. Ya kan? Kalau kemudian ada waktu kita melakukan sebuah aktivitas transaksi muamalah akad-akadnya batil, entah itu bentuknya masih PT, entah bentuknya masih CV atau bentuk-bentuknya yang lain gitu, yang jelas-jelas itu bertentangan dengan kaidah-kaidah muamalah dan Islam, maka sedapat mungkin bisnis akad-akad yang ada itu kemudian disempurnakan sehingga menggunakan skema syariah. Adapun CV atau PT itu bisa menjadi legal standing saja gitu ya.
sebagai nomenklatur sebagai legalitas untuk kita kemudian bertransaksi di era yang serba kapitalistik hari ini. Jadi bukan malah ikut arus, nggak apa-apa dan sebagainya gitu. Karena di sana nanti akan ada pembahasan lebih jauh kenapa kemudian PT atau badan hukum yang ada saat ini itu batil ya dalam pandangan bangsa Islam. Itu pertama. Yang kedua, karena tadi ya kita ingin mengkonversi harta kita untuk menolong saudara-saudara kita, maka harta ini kan harus berangkat dari harta-harta yang bersih, harta-harta yang dari sisi akad-akadnya terpenuhi, dari sisi teknisnya memang halal. Nah, yang pertama, bentuknya, yang kedua permodalannya. Sumber permodalan itu haruslah bebas dari riba, bebas dari dana-dana yang sumber dari sumber-sumber yang halal intinya. Jadi dalam proses permodalan itu di Islam itu dikenal dengan maghrib. Maghrib itu maisir, goror, dan riba. Tiga hal ini nggak boleh ada, gitu kan. Dana dari yang nggak jelas dari siapa, jangan-jangan nanti orang money laundry dan sebagainya kan gitu ya, jenis permodalan. Nah, ini harus pastikan teman-teman kaum muslimin yang bergerak di bisnis kalau kemudian ingin mengkonversinya maka kita pastikan itu permodalannya. Kemudian yang ketiga dari sisi akad kerja. Nah, itu sudah di awal ya kan, bahwa kita meninggalkan akad kerja dengan sistem ekonomi kapitalistik ya kan, menjalankan akad kerja itu sesuai dengan syariah hingga terhindar dari akad batil yang fasad itu tadi. Nanti bisa akan lebih jauh itu dan akan banyak sekali bisa di googling gitu kan, mana aja akad-akad yang batil dan akad-akad yang fasad yang nggak boleh dilakukan dalam konteks kita bermuamalah. Nah, yang keempat adalah bagaimana transaksi yang kita lakukan, transaksi bisnis, transaksi muamalah yang kita lakukan itu terlepas dari ranjau-ranjau yang syarat dengan riba, syarat dengan akad-akad yang batil, syarat dengan akad-akad yang fasad. Umumnya ya hari ini kalau kita bicara itu ya ada yang namanya riswah lah, ada yang namanya nitip harga lah, ada yang namanya kayak ya tadi money laundry dan sebagainya. Jadi kita pastikan transaksi bisnis yang kita lakukan itu dari sisi objek akadnya itu halal, dari sisi transaksinya juga tidak tercampur ya kan dengan akad-akad yang fasad. Memang ini yang harus kita lakukan. Memang terkesan intimate, tapi inilah yang harus dilakukan oleh kaum muslimin hari ini sehingga tidak terlibat terlalu jauh. Ya kan, sehingga nanti harta-harta kita yang akan kita gunakan untuk tadi ya menolong agama Allah yang jadi asal Allah ini menjadi benar-benar harta-harta bersih yang kemudian layak dikonversi menjadi amal kebaikan kita di Indonesia. Karena kalau hartanya ini berangkat dari hal yang haram, maka ini akan berujung kepada kesia-siaan. Nah, ini sih. Jadi Ramadan mengajarkan kepada kita bahwa untuk sesuatu hal yang halal saja di bulan-bulan sebelumnya, kemudian diharamkan di bulan Ramadan, ternyata kita bisa. Makan minum di bulan sebelumnya, di bulan-bulan yang lain kan dilarang. Tapi bulan Ramadan kita bisa. Artinya, untuk taat itu jauh lebih gampang setelah kita kemudian digembleng sama Ramadan. Kan? Jadi takwanya kita lanjutkan di 11 bulan setelahnya. Jangan kemudian kita menjadi umat yang transaksional, yang hanya sekedar mengejar pahala, sekedar mengejar keutamaan Ramadan, tapi pasca Ramadan kita kembali lagi. Kita gagal mewujudkan tujuan dari Ramadan, yaitu la'allakum tattaqun. Jadi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang mendapatkan al-faruq ya, furqan, mendapatkan petunjuk ya kan, sehingga tahu pembeda mana yang halal, mana yang haram. Insyaallah itu menjadi kebaikan buat kita. Begitu, Ustaz Arif. Ya, terima kasih Ustaz Ilyansah yang menarik sekali. Beliau ini seorang pendakwah juga, kemudian juga pelaku bisnis. Jadi obrolan kita cukup luas ya, lebar, tapi tetap on the rules dengan tracknya karena memang persoalan kita semua nih kaum muslimin tidak bisa terlepas dari persoalan global ya. Jadi ketika kita membicarakan individu, tentunya ini juga ada hubungannya dengan masyarakat, ada hubungannya dengan negara, dan juga ada hubungannya dengan dunia internasional.
sekali pembahasan kita, dan sebenarnya tidak bisa tuntas malam hari ini saja saya yakin, Ustaz, ya. Dan nanti pemirsa MNF bisa mengikuti tayangan-tayangan berikutnya yang akan lebih spesial dengan topik-topik yang lebih menarik. Nanti kita akan bahas juga mengenai topik-topik muamalah syariah seperti yang tadi sudah disebutkan oleh Ustaz Yuliansah, ya, terkait dengan akad, kemudian bagaimana menjalankan bisnis sesuai syariah. Dan ini mungkin nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Dan sekali lagi buat pemirsa MNF, mudah-mudahan beberapa maklumat yang kita bisa dapatkan pada malam hari ini, khususnya kita bagi kaum muslimin, kemudian pelaku ekonomi dan juga para pebisnis, agar senantiasa apa yang kita lakukan sebenarnya tidak hanya mengharapkan imbalan dunia semata-mata, namun juga kita niatkan bahwasanya apa yang kita lakukan di dunia ini dalam kehidupan kita, baik dalam keseharian ataupun dalam usaha kita, harus kita niatkan semuanya bernilai pahala. Dan bulan Ramadan inilah momentum kita untuk bisa memperbaiki diri kita, baik ibadah-ibadah makhluk kita ataupun ibadah yang lainnya, khusus persoalan ibadah dalam hal perekonomian yang kita jalankan saat ini juga harus sesuai dengan syarat Islam, sehingga itu menjadi bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kita sama-sama mendoakan bagi kaum muslimin yang saat ini sedang menjalankan ibadah Ramadan, semoga diterima amal ibadahnya, wabil khusus ibadah taumnya, kemudian tilawah Qur'annya, kemudian sholat malamnya, infaknya, agar senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dilipat gandakan pahalanya. Dan juga kita doakan bagi seluruh kaum muslimin yang ada di seluruh penjuru dunia yang sedang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan tetap dalam kesabaran dan keistiqomahan dalam memegang teguh tali agama Allah ini, supaya kita bisa tepat terlepas dari semua persoalan ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih bagi narasumber kita saat ini yang luar biasa, Ustaz Yuliansah. Semoga doakan bersama agar Ustaz Yuliansah juga tetap sehat dan bisnisnya juga berkah. Itu slogan yang selalu beliau sampaikan kepada semua, yaitu bisnis ngaji dakwah. Bisnisnya tidak boleh berhenti, ngajinya tidak boleh berhenti, dan dakwahnya harus terus berjalan. Semoga kita mendapatkan keridhaan Allah di bulan Ramadan ini dan tetap istiqomah dalam iman dan Islam. Sekali lagi pemirsa, mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun salah-salah kata, dan kita tutup kajian pada malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari kami, terima kasih, sampai ketemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.